Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa channel Salahuddin Nawawi, kembali bertemu bersama saya dengan Salahuddin Nawawi di channel YouTube Salahuddin Nawawi. Dan program 10 menit berbual kali ini kita akan berbual sejenak dengan seorang tokoh di Kecamatan Cimaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu Pak Ramli H. Sarjana Hukum Islam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Biasa. Ini pertama kali kita ketemu Pak ya? Iya. Karena saya juga baru pertama kali datang ke kantor KUA ini. Ya, ini Pak Ramli ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaja yang lahir tanggal 3 bulan Januari Pak ya? Iya. 3 Januari dan tahunnya nanti di sini. Bapak ada channel YouTube Pak? Sementara belum. Belum Pak? Belum ya. Atau mungkin KUA ada channel YouTube-nya? KUA? Belum juga? Belum juga. Kalau Facebook ada. Facebook? Facebooknya apa Pak? Facebooknya KUA Kecamatan Cimaja. KUA Kecamatan Iya. Cimaja. Iya. Itu Bapak sendiri yang mengelola Pak ya? Iya. Kalau Bapak, Facebook Bapak apa? Ada Bapak? Ramli Hamid. Ramli Hamid. Iya. Nanti saya berikan di ada Ramli Hamid nanti ya. Iya. Silakan berteman Bapak ini mudah untuk berteman. Boleh berteman Pak ya? Boleh. Allah, bebas berteman. Banyak teman, banyak rezeki, banyak kawan. Alhamdulillah. Pak, ini tanya sedikit Pak. Udah lama tugas di KUA Cimaja Pak? Saya mulai 2014, Mm-hmm. dilantikan bulan November. November ya? Ya, kurang lebih sudah 6 tahun kurang lah. 6 tahun. November nanti pas 6 tahun. Kalau awal karirnya Pak dari pegawai tahun Awal 2000? karir 2009. Tugas pertama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bintan, Teluk Bintan. Kabupaten Bintan, kurang lebih 2 tahun. Kemudian mutasi ke Kecamatan Bintan Timur, Kijang, Oh Kijang. kurang lebih 3 tahun. Kemudian kita dipromosikan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaja di Kementerian Agama Kabupaten Anambas sejak 2014 sampai sekarang. ya sampai. Kalau aslinya dari mana? Kalau asli Bintan. Bintan. Kalau orang tua itu di Numbing. Mungkin pemirsa tahu, mungkin Numbing pulau di mana? di timur, dari Kijang, Pelabuhan Kijang, Bukit Raya, ke arah timur di pulau. Oh di pulau. Dari Kijang itu nyebrang kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam. Ya, sekarang Kecamatan Bintan Pesisir. Dulu Kecamatan Bintan Timur. Dan Mekaran. Jadi selain di Cimaja ini merantau loh ya? Nah, dirantau kan Pak. Dirantau kan. Kalau istri orang mana? Kalau istri orang Jawa, Orang Jawa Jawa. Timur, kampungnya Pak Soekarno, Blitar. Oh di Nah, asli Blitar. Mertua juga alhamdulillah masih lengkap di Jawa. Istri emang asli Jawa dan kami menikah di Kijang, di Goa Kecamatan Bintan Timur. Tahun 2007. 2007 dan dikaruniai udah berapa anak? Alhamdulillah baru 1 Mas. Ya, satu. Ya pengen nambah lagi tapi belum dikasih rezeki kayaknya. Iya. Sekarang anak umur berapa tahun? Anak udah 12 tahun. 12 tahun. Udah tamat kelas 6 tahun ini. Insyaallah karena kita nak masukkan anak saya ke pesantren di Jawa. Oh di Jawa. Ya. Jadi istri juga tinggal di sini sekarang ya? Sini di Jantung. Kalau di sini saya rumah sendiri. Kebetulan di sini kita dapat fasilitas dari masyarakat. Dari masyarakat ada rumah di Masjid Besar Al-Kausar itu. Fasilitas rumah itu rumah untuk umum lah. Untuk umum. Kebetulan waktu saya mutasi ke sini, rumah itu kosong. Ya, jadi ya ngurus Masjid Besar Kecamatan dan masyarakat meminta saya untuk menempati. Alhamdulillah. Kalau riwayat pendidikan udah riwayat pendidikan. Kalau saya SD negeri dulu SD negeri 8 di Kecamatan Bintan Timur, waktu dulu pemekaran tadi, sekarang Bintan Pesisir. Oh, Bintan Pesisir. Kemudian saya MTS MTS di Kijang.
Dulu masih MTS Kijang itu MTS Nurul Iman swasta, masih dikelola oleh Antam, PT Antam. PT Antam. Sekarang udah tutup. Kemudian dinegrikan. Dinegrikan mulai tahun 2007 kalau nggak salah, tahun 2006-2007. Kemudian kalau SLTA saya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. Pertama dari MTS Kijang, saya ditanya oleh orang tua mau lanjut sekolah atau gimana, saya memilih untuk sekolah. Mana betul orang tua Seman. Di Pinang waktu itu ada teman, tapi entah apa tergerak di pikiran saya mau merantau ke dulu di ibu kota provinsi ya. Kita kan belum Pemekaran tuh. Jadi saya di kota provinsi kan enak nih. Nah gitu. Saya merantau di Pekanbaru. Dan S1-nya di IAIN. S1 ya IAIN. Dulu masih IAIN ya? Saya masuk masih IAIN. 2 tahun berjalan kuliah. Alhamdulillah kita udah perubahan status dari UIN Muska Riau Pekanbaru. Ini ijazah sudah UIN. Alhamdulillah pun udah disesuaikan dengan ini ya. Bukan studi ya. Dulu kan SAG semua tuh. Sekarang saya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di jurusan Amal Sasiah atau Peradilan Agama atau Hukum Keluarga, dan gelarnya sesuaikan dengan fakultas. Jadi saya di hukum Islam. Kalau di Kuajemaja ini berapa orang pegawai? Atau seluruhnya berapa pegawai di sini? Jadi alhamdulillah dari mulai saya bertugas sampai hari ini belum ada penambahan pegawai. Kalau PNS-nya saya sendiri. PNS sendiri? PNS honorer 1. Jadi pemirsa ini sangat unik nih. Di Kuajemaja, Kecamatan Jemaja, ada hanya 2 orang yang bekerja di sini. 1 pegawai, yaitu kepala KUA sendiri, dan kedua adalah honorernya. Dan kita 3 kecamatan. Dan merangkap untuk 3 kecamatan, Jemaja Timur, Jemaja Barat. Luar biasa. Seorang KUA. Hanya 2 orang, 1 orang KUA dan ditambah dengan satu honorer. Luar biasa. Jadi kalau kesulitannya apa dengan jumlah personil? Kenapa Pak? Maksud saya, kenapa bisa ada hanya 2 orang yang ada di kantor ini? Jadi informasinya itu memang di Kementerian Agama ini secara nasional kuota untuk pegawai sudah cukup. Dia dihitung itu karena kita kan vertikal dari kementerian. Iya betul. Dihitung secara nasional pegawai Kementerian Agama sudah cukup. Jadi penyebaran pegawai itu yang tidak merata. Artinya pegawai Kementerian Agama itu menumpuk di beberapa daerah di kota besar. Serta di pulau-pulau seperti kita, Kepri, Indonesia bagian timur, teman-teman di sana itu kebetulan 2019 Mas, saya mendapat anugerah kuat teladan tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Dan kemudian kuasa Indonesia, memang keluhannya sama. Kuah di pulau-pulau jauh seperti di daerah Sulawesi, di daerah Irian, ya kan, di pulau-pulau itu memang mereka kesulitan dari sisi SDM yang sangat terbatas. Kalau khusus untuk Kabupaten Kepulauan Anambas, apakah Kuajemaja saja yang punya yang bekerja di kantor ini hanya 2 orang atau KUA lain juga hal sama? Jadi kita sementara ini KUA itu sebenarnya baru 3 KUA. KUA Kecamatan Jemaja, KUA Kecamatan Siantan, KUA Kecamatan Pamata. Jadi hanya 3 kepala KUA, ya kan? Tahun 2019 kemarin ada pemekaran, tambah lagi 4 KUA di Anambas ini, ada 4 KUA. Dan 4 tambahan KUA baru ini dibentuk oleh Menteri Agama, itu belum ada pegawai KUA-nya. Jadi yang 3 orang inilah kemudian di PLT kan di KUA yang baru terbentuk ini. Jadi saya selain definitif KUA Kecamatan Jemaja, kemarin di SK-kan juga menjadi PLT Kepala Kantor Senama Kecamatan Jemaja Timur dan Jemaja Barat. Jemaja Barat belum ada KUA. Ya mereka masih numpang di Jemaja. Otomatis kan secara tugas kita melayani 3 kecamatan. Tambah lagi kita PLT juga di Kecamatan Jemaja Timur. Jadi kantornya 2. Ya, jadi kesulitannya apa? Kesulitan di lapangannya apa kesulitannya? Kalau kesulitan sih dari sisi pelayanan masyarakat ya, karena kita kurang tenaga. Kalau saya ngantor di Kecamatan Jemaja Timur, otomatis KUA Jemaja kan kosong tuh, nggak ada KUA-nya. Mau legalisir, mau ada warga yang mau urusan cuma kepala KUA-nya nggak ada.
yang jelas kesulitan kita dalam hal melayani masyarakat, Mas, ya kan, karena keterbatasan dari sisi SDM, pegawai tadi. Kemudian yang kedua, usaha kita adalah di daerah kita ini ada beberapa desa yang nyebrang pulau. Jadi kita belum ada alat transportasi yang memadai untuk kita pergi berkunjung ke pulau-pulau, ada hari besar Islam, ya kan. Kemudian kita ingin melakukan pembinaan di pulau-pulau. Jadi transportasi juga sangat kita butuhkan selain dari itu pegawai, kan. Kalau hal ini kan Bapak termasuk perantau kemarin, termasuk perantau kemarin. Hal yang paling menyenangkan, di Kepulauan Ambas ini menurut Bapak, hal yang paling menarik dan paling menyenangkan di sini? Hiburan yang paling menyenangkan itu karena ini kepulauan, ya kan. Ya. Kita tuh kalau melihat pantai, melihat laut, bulan kita sini banyak gunung, banyak bukit yang gunung tinggi itu kan kita jadi senang. Ya, jadi hilang rasa jenuh, hilang rasa mungkin ya stres lah karena urusan kerjaan kan. Kalau untuk masyarakatnya? Kalau untuk masyarakat, alhamdulillah kita masyarakat, mayoritas masyarakat kita ini masih homogen lah, masih Melayu, ya kan. Bisa juga orang Melayu. Kita ya nyambung aja lah, nggak ada kesulitan dari sisi komunikasi, dari sisi keramah-tamahan masyarakat, nggak ada kesulitan, hambatan. Ya masyarakat welcome lah dengan kita, ya kan. Ya kita juga orang Melayu. Dan kebetulan untuk Kecamatan Cimaja, Anambas pada umumnya itu adalah daerah yang memang belum pernah saya sentuh sama sekali sebelum saya bertugas di sini. Waktu pertama kali nyampe itu kan 7 jam tuh dari Pinang. Saya dari Kijang naik taksi ke Pinang. Dari Pinang berangkat sudah jam 7 pagi. Sudah 4 jam berlayar, kok belum nyampe gitu. Sudah 5 jam kok belum nyampe. Saya bertanya, "Pak, nyampenya kapan?" Saya bilang, "Kalau ferry itu kan, dari Pinang itu kan, nyampenya kapan?" "Bentar lagi, Pak," katanya kan. "Ya, tunggu, duduk tidur saya kan di ferry. Tengok kok masih laut sama langit aja nih, aman kan sama pulau ya." Jadi memang iya, excited luar biasa kejutan lah bagi saya, meskipun saya orang pulau tapi tidak pernah perjalanan saya sejauh ini. Saya paling jauh tuh, Mas, hanya ke Pekanbaru. Ya kan, itu pun ya dari Pinang ke Batam, Karimun, kemudian itu daerah Selat Panjang, nyebrang lagi ke Sungai Duku. Kan pulau-pulau tuh. Saya merantau ke sini, ditugaskan di Cimaja. Sekian jam ya ketemu selatan. Iya. Tapi karena kita orang pulau, ayah saya nelayan. Saya ada 4 saudara, saya terakhir, semuanya nelayan. Saya juga sebenarnya tuh sebelum saya SD bahkan itu saya udah terbiasa hidup di laut, ya berenang, mandi, ya. Kalau kerjaan nelayan itu semua saya paham sebenarnya. Saya sebutkan ya, pasang bubu, buka bilis, kemudian kelong, kemudian mancing, kemudian orang Melayu bilang merawai. Itu saya paham semua itu, udah kerja saya itu. Saya itu memang waktu SD, waktu saya umur 6 tahun, emak saya bilang, "Awak sekolah ya." Saya sempat nolak, nggak mau sekolah, sampai nangis saya nggak mau sekolah. Kata emak saya, "Engkau jadi apa nanti tak sekolah?" Kan? Kenapa, Mas? Karena sudah bisa cari duit, dan saya bisa pegang duit, cari duit, akhirnya saya udah keenakan. Kata emak saya, "Kau jadi apa nanti?" Kata dia kan, "Nak jadi orang kaya jadi apa? Tak sekolah." Sampai nangis saya mau sekolah. Akhirnya agak kesan terpaksa saya sekolah SD itu. Saya masuk SD sudah umur 6 tahun lebih kayaknya. Hal yang membahagiakan bersama emak. Bersama emak saya, hal paling yang sangat membahagiakan itu emak itu selalu memberikan motivasi dan semangat, ya kan. Walaupun emak saya itu ya mungkin keterbatasan kondisi hari itu, emak saya itu nggak sekolah, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Tapi yang paling membahagiakan saya itu meskipun kondisi beliau tidak bisa menulis, membaca, ya kan. Tapi beliau punya motivasi tinggi untuk menyekolahkan anaknya, ya kan, bahkan sampai ke jenjang sarjana. Ya, terakhir sebelum menutup ini silakan mungkin Bapak ada kata wejangan, pesan atau mungkin motivasi terutama untuk para penonton di channel YouTube Salahuddin Awas, silakan. Baik, jadi yang pertama bahwa kesuksesan seseorang itu letaknya satu adalah doa dari kedua orang tua. Yang pertama. Jadi oleh karena itu teruslah kita berbakti kepada kedua orang tua, teruslah membuat mereka senang, teruslah membuat mereka bahagia, maka insya Allah
keberhasilan pun akan terus menyertai kita anak-anaknya. Kemudian yang kedua, bekerja orientasinya adalah pengabdian, bukan semata-mata ingin mendapatkan hasil atau gaji atau penghasilan. Saya memberikan pesan pada kita semua, bekerjalah dimanapun kita berada, bekerja dengan baik dimana kita tugaskan, dengan orientasi pengabdian. Dalam agama Islam, kerja itu adalah ibadah, otomatis pengabdian kita adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah semuanya akan dibalas Allah dengan kebaikan. Kalau bekerja mengharap harta, kalau kita tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan, maka kita akan kecewa, dan kecewa akan membawa kepada keputusasaan, dan keputusasaan akan membawa kita kepada sebuah kegagalan dalam kehidupan ini. Iya, terima kasih, super sekali ujangannya Pak. Terima kasih untuk kesempatan kali ini Pak Ramli. Demikian pemirsa, bincang bual 10 menit kita bersama Pak Ramli H. Sarjana Hukum Islam, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jemaja. Sampai ketemu di program 10 menit berbual di channel Salahuddin Nawawi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.